Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, welas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Sejun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Hoshe mendapat kesempatan mengikat jodoh baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Umat sedharma yang berbahagia pada hari ini, di mana Hoshe mendapat kesempatan untuk kembali belajar bersama dengan umat sedharma melanjutkan kitab 论语 Pai Pian bab ke-17. 论语 Pai Pian 第17章，子贡欲去故说之西阳。子曰：“是也，而爱其羊，我爱其狸。” Dalam bab ini menjelaskan, Nabi Zikong tidak mau memberikan persembahan bulanan berupa seekor domba kepada para nenek moyang. Lalu Nabi Konfusius pun berkata, "Kamu menghargai dombanya, sementara saya menghargai ketaatan terhadap adat istiadat. Kalau tanpa domba, lebih baik tidak usah memberikan persembahan." Dalam bab ini, percakapan antara Nabi Konfusius dengan muridnya yang bernama Zikong. Zikong nama aslinya adalah Tuan Musi. Zikong merupakan nama panggilan akrab. Beliau merupakan salah satu dari 10 murid besar Nabi Konfusius. Zikong memiliki keahlian dalam berbisnis serta merupakan murid yang paling kaya dari semua murid Nabi Konfusius. Oleh karena itu, perjalanan Nabi Konfusius saat berkeliling negara menyebarkan Tao semua didanai oleh Zikong. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai seorang pejabat di negara Lu dan Wei. Beliau memiliki peranan yang sangat penting terhadap negara Lu. Bila tidak ada beliau, maka negara Lu akan sangat kacau dan tidak tentram. Sehingga Zikong benar-benar memiliki peranan penting pada negara Lu. Namun sangat disayangkan, Nabi Zikong tidak mendapatkan Tao karena beliau melewati kesempatan tersebut. Saat Nabi Konfusius telah tiada, Zikong tidak berada di samping beliau karena sedang bertugas menjadi seorang pejabat. Akhirnya beliau mendapatkan kesempatan untuk pergi mengunjungi makam guru, dan akhirnya dia pun berjaga dan berkabung di samping makam guru dan mendirikan sebuah tempat selama 6 tahun lamanya. Sikap dari Nabi Zikong demikian merupakan suatu sikap yang sangat baik. Kenapa? Karena beliau menghormati guru, dan ini merupakan salah satu contoh yang patut kita ikuti. Shuo merupakan sebutan Ceit atau penanggalan Imlek pada zaman dahulu. Ku Shuo merupakan ritual setiap tahun yang diadakan oleh kaisar sebelum memulai rapat dengan para pejabat-pejabatnya atau raja negara bagian kecil. Rapat tersebut untuk membahas program kerja para pejabat untuk negara tahun depan. Sebelumnya, mereka semua sudah mempersiapkan semua program kerja tersebut dan dibawa dan diletakkan pada saat ritual adat istiadat ini diselenggarakan. Lalu kegiatan ritual adat istiadat ini diadakan di Tai Miao. Sebutan merupakan suatu kuil khusus leluhur nenek moyang para raja pendahulu atau seseorang yang berjasa bagi negara. Semua mereka dikenang di dalam kuil tersebut. Dan ini juga atas firman atau perintah dari raja baru boleh diletakkan di dalam kuil tersebut, bukan sembarangan ditaruh begitu saja. Lalu di dalam kuil ada seorang penjaga. Setiap ceit akan mempersiapkan persembahan domba untuk digunakan oleh para pejabat atau raja saat mereka akan mengikuti ritual adat istiadat untuk dipersembahkan kepada para leluhur. Proses adat istiadat ini bermakna menghormati para leluhur raja-raja pendahulu. Setelah selesai mengadakan ritual adat istiadat ini, maka para pejabat dan raja-raja akan berangkat menuju istana untuk mengikuti rapat dengan kaisar. Bila ritual adat istiadat ini tidak diikuti oleh para pejabat, maka sama saja dengan tidak mengikuti rapat negara. Lalu, program kerja semua dilakukan sesuai kehendak pribadi pejabat, bukan lagi dari atas arahan dari seorang kaisar.
Bila terjadi hal demikian, maka negara akan mulai kacau. Pada saat dinasti Zhou, ada raja bernama Zhou You dan raja Zhou Li. Kedua raja ini tidak mengikuti rapat kenegaraan, sehingga saat itu negara yang dipimpin oleh kedua raja ini tidak teratur dan kacau. Raja tidak peduli lagi dengan rakyat, serta tidak peduli lagi dengan pemerintahan dari menteri-menterinya. Sehingga atas dan bawah tidak ada keselarasan sama sekali. Raja egois, menteri-menterinya pun egois, semua melewati keseharian dengan hanya bersenang-senang saja. Sampai akhirnya, negara pun berakhir dengan kemusnahan. Saat itu di negara Lu, seorang pimpinan bernama Lu Wenkong. Karena sakit, beliau 4 kali tidak dapat mengikuti ritual adat istiadat ini. Sehingga para pejabat dan raja lainnya mulai tidak mengikuti ritual adat istiadat lagi. Sampai berakhir tidak ada satupun yang mengikutinya lagi, sehingga mereka semua tidak mengikuti rapat dengan kaisar lagi. Tidak ada info mengenai program kerja dan kondisi masing-masing negara. Akan tetapi, ketua dari penjaga kuil ini tetap setiap pada waktunya Ceit mempersiapkan persembahan seekor domba untuk digunakan sebagai persembahan. Ketua penjaga kuil tersebut tetap mempersiapkan persembahan tersebut, meskipun para pejabat, raja, sudah tidak ada yang datang untuk melakukan ritual persembahan itu. Siang merupakan seekor domba yang dipersembahkan kepada para leluhur, di mana dengan kondisi yang sudah mati, lalu ada melalui proses pencelupan ke dalam air yang mendidih, lalu langsung diangkat dan dipersembahkan kepada para leluhur. Tentunya, hal tersebut dapat menimbulkan aroma yang kurang baik. Maka dari karena itulah, Zikong merasa sudah tidak ada pejabat yang datang untuk mengikuti ritual adat istiadat. Lalu untuk apa lagi masih mempersembahkan seekor domba kepada para leluhur? Maka beliau pun berkata demikian kepada Nabi Confucius. Akan tetapi, pemikiran dari Nabi Confucius berbeda dengan Zikong. Maka Nabi Confucius pun berkata dengan memanggil sebutan Si Ye, sebutan kepada Zikong, "Kamu hanya sayang kepada domba saja. Bila saya sayang dengan adat istiadat tersebut, saya berharap dengan adanya domba tersebut, maka adat istiadat ini memiliki harapan untuk bisa diselamatkan. Dengan berharap suatu hari, ritual adat istiadat ini diikuti kembali oleh para pejabat dan raja. Bila seekor domba ini juga ditiadakan, maka adat istiadat ini sudah tidak ada harapan lagi dan akan lenyap untuk selamanya." Maka inilah perbedaan pemikiran antara Nabi Confucius dan Zikong. Nabi Confucius berharap adat istiadat di negara Lu bisa terus ada, serta interaksi antara atasan dan bawahan semuanya saling melengkapi dan terus terhubung dengan baik. Zikong meskipun telah menjadi seorang pejabat, namun perihal adat istiadat ini, beliau tetap menghormati guru Confucius dan meminta petunjuk dari guru mengenai pemikirannya. Sehingga beliau pun mematuhi dan menghormati pesan dari guru Confucius. Bila pemikiran Nabi Confucius pada saat zaman sekarang ini, mungkin bagi para penggolong pecinta hewan, tentu mereka akan beranggapan dan berkata bahwa tindakan dari Zikong sangat penyayang dan pengasih. Sedangkan Nabi Confucius memiliki suatu tindakan yang tidak baik atau tidak berperasaan. Sebenarnya, persembahan domba tersebut dapat dicarikan alternatif. Namun intinya, bila adat istiadat tersebut hilang, maka komponen bagian pelaksana ritual ini bila masih dilakukan, maka sudah tidak bermakna lagi. Seperti adat istiadat yang ada di dalam kalangan wadah ketuhanan. Bila saat kita melakukannya tanpa sungguh hati, lalu dilakukan begitu saja sebagai formalitas, ya tentu sudah tidak bermakna lagi yang kita lakukan itu. Mungkin kita gunakan dengan perumpamaan yang lebih lainnya lagi. Tindakan formalitas adat istiadat saja misalnya sudah tidak ada, maka apalagi yang masih bisa dipertahankan.
Meskipun hanya sebuah formalitas visual saja, namun bila terus dilakukan lama-lama, kita juga akan bisa menjadi sungguh hati dalam melakukannya. Sebuah penghormatan sebagai formalitas saja tidak bisa dilakukan, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk adat istiadat tersebut. Nabi Konfusius berharap semua pejabat, raja, dan kaisar bisa bersama-sama dalam menyelesaikan urusan negara. Maka diperlukanlah kehadiran semuanya dalam pertemuan rapat kenegaraan tersebut. Begitu pula juga di dalam wadah ketuhanan. Dari atasan sampai bawahan, semua kader yang menyandang jabatan langit tentu harus selalu bisa menghadiri rapat atau pertemuan kegiatan pembahasan mengenai wadah ketuhanan. Mengapa demikian? Semua ini dilakukan bertujuan demi kemajuan dari wadah ketuhanan serta mempertahankan adat istiadat yang baik dalam peraturan suci, menghormati pendahulu dan mengayomi para junior. Ini yang kita pelajari di dalam wadah ketuhanan. Bila kita bisa lakukan dengan sangat baik, maka hawa tau pada diri kita semua akan terpancar keluar. Secara alamiah, orang lain akan bisa merasakan bahwa kita adalah seorang pembina tau yang sejati. Di dalam bab ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Saat ada perbedaan pendapat, itu adalah hal yang biasa. Namun dari perbedaan tersebut bisa dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bersama. Menyayangi adat istiadat merupakan sesuatu hal yang paling sakral yang harus kita semua pertahankan. Terutama sebagai seorang pembina, baik dari segi ekstern dan intern. Semua itu harus dilakukan dengan selaras dan seimbang. Dalam bab ini, Nabi Konfusius berpesan demikian kepada kita semua. Sehingga pembelajaran hari ini sampai di sini. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan dari para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Kita semua terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.